Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Senang sekali saya Erwan Sudiwijaya dari Konsentrasi Advertising Komunikasi UMY bisa bertemu lagi dengan Anda pada materi pengantar periklanan. Dan di video ini saya akan membagikan topik konsep periklanan yang akan saya mulai dari poin pertama, yaitu definisi iklan. Jadi akan ada 3 sudut pandang, yaitu dari sudut pandang tujuan berkomunikasi, jenis pesan yang dikomunikasikan, dan target audiens yang diajak berkomunikasi. Kemudian poin kedua adalah objektif dari iklan yang akan dibagi dalam 2 fase, yaitu sebelum pembelian dan setelah pembelian. Dan poin ketiga adalah jenis-jenis iklan berdasarkan isu pemasaran yang muncul pada setiap elemen komunikasi antara brand dengan target audiensnya. Oke, sekarang kita mulai dengan definisi iklan. Jadi mari kita mulai topik ini dengan membahas topik pertama, yaitu definisi iklan. Saya akan menjelaskan dari konteks komunikasi antara brand dengan target audiensnya. Ini ya. Dan kemudian ada tujuan iklannya, dan mereka akan menyampaikan pesan melalui media. Oke. Dari tujuan periklanannya, Franz Jefkin mendefinisikan iklan sebagai proses komunikasi yang bertujuan untuk mempersuasi target audiens untuk membeli. Poinnya ada di persuasi untuk membeli, dan ini adalah definisi dasar yang membedakan komunikasi periklanan dibandingkan dengan bentuk komunikasi yang lain. Oke, definisi kedua dari sudut pandang pesan dan juga media yang dijelaskan oleh American Marketing Association sebagai segala bentuk pembayaran dari presentasi non-personal dan juga promosi ide, barang, atau jasa dari sponsor yang teridentifikasi. Jadi, penekanan pada definisi ini adalah pembayaran yang dilakukan oleh brand kepada media untuk memasang iklan. Jadi pembayaran ini sekaligus yang membedakan antara pesan periklanan dengan pesan dari komunikasi lainnya yang ada di media, seperti pesan kehumasan dan juga pesan jurnalistik yang muncul di media dalam bentuk berita tanpa ada pembayaran. Nah, definisi yang ketiga dari sudut pandang target audience, yaitu segala bentuk pesan suatu produk yang disampaikan lewat media dan ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Definisi dari masyarakat periklanan Indonesia ini memiliki penekanan pada target audiens yang disasar. Bisa sangat tersegmentasi seperti CAM sebagai pembalut remaja yang menyasar target audiens wanita, atau pesan yang meluas atau umum seperti iklan layanan masyarakat stay at home untuk semua orang. Berikutnya kita masuk ke tujuan iklan. Jadi setelah memahami definisi iklan, sekarang kita akan melanjutkan kuliah kita pada poin yang kedua, yaitu tujuan dari iklan. Tetap diingat, tujuan besar iklan adalah mempersuasi target audiens untuk membeli produk. Nah, proses ini kan tidak bisa dilakukan secara langsung ya untuk menawarkan penjualan, karena rasanya akan sama seperti saat Anda berjalan-jalan di mall, kemudian didekati oleh SPG parfum yang langsung mengajak Anda untuk membeli produknya dengan penawaran diskon. Tentu saja ini tidak nyaman, karena Anda tidak mengenal produknya, namun SPG ini menawarkan dengan sangat agresif. Namun lain ceritanya, jikalau saat Anda melihat story di Instagram, Anda mendapatkan sponsor ad, parfum, yaitu iklan yang bertujuan informatif untuk mengenalkan fitur baru. Ini ya, ada knowledge dan juga awareness. Lalu, di story berikutnya muncul pesan diskon sebagai bentuk iklan yang bertujuan untuk mempersuasi. Nah, ini dia, persuasif. Jadi biasanya iklan ini bertujuan atau mengajak Anda untuk membeli dengan men-swipe up dari Instagram story tersebut. Dan saat Anda sudah masuk ke Tokopedia dan melakukan pembelian, sistem parfum sudah mendeteksi akun Instagram Anda. Jadi di sini kita masuk ke tahap reminder. Jadi setiap parfum ini akan memberikan promo, Anda adalah target audiens yang diprioritaskan untuk mendapatkan iklan tersebut. Jadi iklan ini bertujuan sebagai reminder atau mengingatkan untuk membeli produk kembali, rebuy. Nah, kemudian, parfum ini pun akan merepost dan mempromot story testimoni positif dari segala bentuk iklan yang bertujuan
untuk meyakinkan target audience melakukan pembelian yang benar. Ini merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk reinforcement. Ini tujuan confidence atau meyakinkan bahwa Anda telah melakukan pembelian yang benar. Jadi, secara umum, tujuan iklan akan dibagi dua. Kuncinya adalah buying atau pembelian, yaitu setelah pembelian ada reminder dan juga reinforcement, dan sebelum pembelian informatif dan juga persuasif. Oke, sekarang kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu jenis-jenis iklan. Dan yang pertama, kita akan menjelaskan iklan yang dilihat dari sisi objektifnya. Nah, ini contohnya adalah informatif ad yang saya sudah tampilkan. Dan setelah ini akan ada image building, persuasif, reminder, dan juga enforcement. Nah, sekarang biar mudah kita langsung aja yuk ke contoh yang pertama. Di sini ada informatif ad. Ini adalah iklan dari lem serbaguna Locktin Super Gel yang menginformasikan pesan merekatkan. Berikutnya, ada image building dari Land Rover. Jadi di sini untuk membangun citra mobil yang go beyond. Lalu berikutnya ada persuasive ad dari GrabFood yang menawarkan diskon sampai dengan 50% di pesan iklannya. Kemudian yang ketiga ada Red Bull atau Kratindeng yang mengingatkan pesan energy drink di iklan remindernya ini. Dan terakhir ada Indomie dengan Ini Ceritaku menjadi iklan reinforcement yang meningkatkan keyakinan dan frekuensi pembelian. Nah, berikutnya kita akan lihat iklan, jenis-jenis iklan dari sisi komunikatornya yang muncul karena inovasi atau kerjasama bisnis dari dua perusahaan yang kemudian dikomunikasikan dalam bentuk kooperatif ad. Dan berikutnya adalah kemunculan produk jasa baru sebagai hasil dari kolaborasi dua buah brand yang dikomunikasikan dalam bentuk kolektif ad. Nah, ini dia bentuk kooperatif ad. Contohnya, di sini ada kerjasama antara Eneco dan juga WWF untuk konservasi alam dan energi terbarukan. Lalu kolektif ad dapat kita lihat dari kerjasama Visa dan juga Bank of China yang menawarkan hadiah menonton Olimpiade di London dari setiap transaksi yang dilakukan. Oke, berikutnya kita akan ke jenis iklan selanjutnya berdasarkan komunikan atau target audience yang diajak berkomunikasi. Yang pertama, ada consumer ad untuk penggunaan produk, dan kedua ada trade ad, ini iklan untuk mitra bisnis dari brand. Dan ketiga, ada consumer ad dengan tujuan untuk memposisikan brand di benak target audience yang disebut positioning ad. Nah, sekarang kita langsung aja ke contoh iklan consumer ad dari Gokar. Ini ya, jadi yang pertama itu dari Gokar. Saya akan menunjukkan dua buah iklan Gokar. Yang pertama, pesannya naik 2 kali per hari, free GoPay 1 juta. Dilakukan untuk pengguna Gokar. Dan yang kedua, ini ada iklan dari Gokar juga yang ditujukan untuk mitranya. Pesannya dapatkan bonus tambahan 350.000. Ini merupakan contoh trade ad. Karena tadi ya, ditujukannya nggak untuk target audience-nya, tapi untuk mitranya. Dan yang ketiga, ini ada iklan email. Ini merupakan positioning ad yang tidak mengkomunikasikan produk, namun memposisikan produk dengan mendeskripsikan siapa sih target audience mereka. Oke, selanjutnya kita akan melihat jenis iklan berdasarkan medianya. Jadi dari tampilan di media, ada iklan dalam bentuk classified ad yang diklasifikasikan berdasarkan kategori produk dan jasa yang ditawarkan seperti iklan kolom berikut ini. Dan selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis iklan berdasarkan isu etik. Jadi sebetulnya sih ini bukan spesifik jenis iklan ya, namun merupakan isu yang perlu diperhatikan oleh pembuat iklan saat mengkomunikasikan merek, yaitu agar tetap mempertimbangkan etika agar dapat diterima secara moral oleh masyarakat. Jadi kasusnya pernah terjadi pada iklan baliho e-mild ini yang diprotes dan hanya bertahan beberapa hari saja. Berikutnya kita akan melihat jenis terakhir adalah iklan yang dilihat dari sisi feedback target audience-nya. Jadi iklan ini bertujuan untuk segera menjual produk dalam waktu yang singkat atau disebut juga direct response ad. Nah, ini dia. Contohnya seperti iklan Greka berikut ini ya. Di sini ada kode promo gratis coba untuk pengguna baru. Jadi di sini minta
target audience-nya untuk segera memesan GrabCar. Oke, jadi ini adalah peta-peta jenis iklan berdasarkan kategori yang dikategorikan berdasarkan elemen komunikasinya. Baiklah, itu tadi konsep iklan yang berisi 3 poin utama, yaitu yang pertama, definisi iklan dari 3 sudut pandang, yaitu tujuan berkomunikasi, jenis pesan yang dikomunikasikan, dan target audiens yang diajak berkomunikasi. Kemudian yang kedua adalah objektif iklan yang dibagi dalam 2 fase, yaitu sebelum pembelian dan juga setelah pembelian. Dan poin ketiga adalah jenis-jenis iklan berdasarkan isu pemasaran yang muncul pada setiap elemen komunikasi antara brand dengan target audiensnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.